bambu runcing. Ya. Ketokan-ketokane kayu, saanane pentung, ndak siap, tak kok kan sing nggo pedang. Sing nggo pedang cuma siji tok, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggo pedang, liyane ndak ono sing nggo pedang. Allah menurunkan malaikat. Allah menurunkan malaikat. Jadi sing perang bukan sahabat, yang perang malaikat. Gak iso menang mereka, belum kena pedangnya, orangnya sudah mati. Orang kafir belum sampai pedangnya ini sampai ke leher orang Islam, tiba-tiba dia menggelepar mati. Kenapa? Ya dijotos malaikat sih, geledak apa? Suwangking santai, sahabat-sahabat sing pelu perang sampai ngantuk-ngantuk. Sewante ngantuk-ngantuk. Perang ngantuk. Saking santainya. Ana wedange lugur, klerak keturun. Kenapa? Belum dipukul mati, mati. Dipateni malaikat. Dibunuh oleh malaikat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh mereka. Nah, sahabat-sahabat ahli Badar itu semua namanya terkumpul di sini. Nanti akan kita baca nama-nama mereka. Insya Allah nanti diakhiri dengan baca tahlil. Ya, kepada mereka semua kita kirimkan doa-doa. Semoga kita ketularan semangatnya. Ya, kita ini malas ibadah. Mudah-mudahan barokahnya mereka kita jadi ketularan semangat. Ojo akeh-akeh 1% ketularan mereka kita wis sregep ra karo-karuan. Sregep ra karo-karo ojo akeh-akeh 1%. Masya Allah, mereka ini berani menghadapi. Waktu itu kan belum tahu kalau kejadiannya bakal seperti itu. Lah nek ros ya enak, wani aku. Nek ro mesti diwewangi malaikat, ya wani ya kita, ya ora usah. Tapi waktu itu ndak ada. Nah, disitulah keimanan diuji. Ndak ada bantuan sama sekali, nggak ada. Kanjeng Nabi aja sampai menunjukkan doa yang seperti itu untuk menunjukkan kepada sahabatnya, kuatkan iman. Pelajaran yang bisa kita ambil, pertama, Islam itu tidak pernah menang karena jumlah. Islam itu tidak pernah menang karena senjata. Islam itu tidak pernah menang karena teknologi. Bukan juga siasat perang. Tidak karena tentaranya. Tapi menang karena kuatnya iman. Manakala iman kita kuat, maka kita akan menang. Kenapa? Karena ada malaikat yang turun menolong kita. Tapi kalau kita sudah iman kita tidak kuat, tidak ada pertolongan yang turun, percuma. Ya, percuma, kita tidak akan bisa menang kalau kita ini tidak punya iman yang kuat. Jadi stop sekarang ini video-video yang provokasi, kita harus siap waspada. Ini lihat orang kafir sudah mulai gini gitu. Lah terus waspadamu itu endi? Lawang mereka sudah bikin kaya ngono bom-bom, kamu masih bisa bikin onde-onde. Cek iso gawe onde-onde. Dari mana kamu akan siap-siap?
dari kita kuatkan barisan. Apa nih yang dikuatkan barisan iki apa nih? Yang benar itu apa? Satu, kuatkan iman. Dua, bersihkan hati. Tiga, perbanyak amal ibadah. Itu baru nanti malaikat yang akan turun. Gak ono ceritane mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Islam menang karena kekuatan. Tidak pernah. Perang Badar contohnya, perang Jalut, ya, Jalut sekali pedangnya diayun yang mati 300. Itu orang kafir paling kuat, raksasa, badannya gede dan sangat perkasa. Pedangnya kalau diayun sekali itu yang mati 300. Bayangno iku kaya apa iku? Kuwate. Sret sing mati 300. Lah iku sing ngadepi tentaranya Tolut. Tentaranya Tolut jumlahnya cuma 300. Iku nek disabet sepisan lah ya wis entek. Coro akal habis. Mulane ketika Jalut nantang, ndi wong Islam sing ape wani rene maju, gak ono sing wani. 300 sing mengkeret kabeh. Aduh, ditantang awake dhewe piye iki? Sret, mung sret kabeh. Gak ono sing maju. Jare Tolut, ya apa rek? Ya apa iki gak ono sing maju? Jare wani perang. Dijak tenanan malah ngene. Boten wantun kula Tolut. Lah wonge semonten kok kabare niku nek sepisan wae pedange diuter 300 mati ya. Boten wantun kula. Weh ngledek ae. Dijak perang tenanan malah ngene modelmu. Ya apa iki terusan iki? Nanggung. Akhirnya Tolut minta pada Allah, ya Rabb, apa ini solusinya? Solusinya yang bisa ngalahkan dia adalah Daud. Takokno sapa mereka yang punya anak namanya Daud. Kita kok sapa sing anak jenenge Daud? Kula. Wong melu rene ndak? Mboten kula jak. Lah napa? Lah anak kula niku kuru, loro-loron. Wis pucet. Paling cilik awake. Loro-loron sisan. Jadi mboten kula jak. Anak kula niku 13. Sing 12 iku gede lanang kabeh, umur gede. Sing siji iki lho, lemes, loroan. Sing 12 kula jak kabeh. Lah sing siji kula kenging angon wedhus. Celuken, iku sing iso ngalahno Jalut. Kaget. Jenengan aja guyon ah. Lho, tenan iki wahyu saka Gusti Allah. Sing iso ngalahno Jalut iku anakmu Daud. Nah, ternyata Daud sing ahli ibadah, ahli poso, sampai guru, sampai loro-loron. Kuwi sing iso ngalahno. Ora segede awake, tempal, ngledek wedi. Maju mengkeret. Wis kawan nih. Celuk Daud. Teko Daud. Sampean nggih, Daud nggih. Senjatamu ndi? Niki plinteng. Senjatae plinteng. Ape menang teko ndi to? Wut. Lah wong kono pedang gedene semono awakmu nggo plinteng. Apa yo iso menang? Aku lho mboten ngertos wong niki sing ngomong Gusti Allah. Kongkon gawe plinteng kula beto. Watune ya ngomong, kula niku lho sing mateni Daud. Ya tak cipuk watune. Watune ngomong disak. Maju. Lho, jare Jalut. Lho. Lah kok wong iki sing gagah-gagah ngono lho. Ora iki sing ringkeh ngene.
bacok sepisan we. Wis dadi 300. Jadi 300 bagian tak pakakno asu sisan kok kowe. Katanya si Jalut. Wis aja kakean ngomong. Mari kita mulai. Siapa di antara kita yang menang? Akhirnya dijipukno watu diblintang kena ndase tembus Jalut mati. Padahal kepalanya dibalut pakai apa? Baja. Bajanya tembus ke kepala, kepala tembus ke belakang, bolong kepalanya. Langsung Jalut tumbang dari kudanya. Menang wis mlayu kabeh. Jalut mati ya pasukane wedi. Sing menang Daud diwakat-akat cilik. Unyil. Jebule malah kalah kali tiang stunting. Jadi Islam itu tidak pernah riwayat dimenangkan dengan kekuatan. Sing ono iku Islam dimenangkan dengan kekuatan iman. Eling bagaimana dulu ketika sekutu menyerbu Surabaya. Sekutu itu pemenang perang dunia kedua. Pemenang, bukan sing kalah loh. Pemenang perang dunia, bukan perang sithik, perang dunia kedua. Datang ke Surabaya, mau menghabisi Surabaya. Kapal induknya panjangnya mulai Surabaya sampai Lamongan. Pak kapale dawane iki mulai ke Surabaya ngantek Lamongan. Isine jero tank dhuwur pesawat tempur. Jumlah pasukan yang dibawa 28.000. Bukan 1.000, 28.000 pasukan yang sudah terbiasa perang. Bukan hanya sudah pengalaman perang ngadepi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sing lagek 3 wulan latihan. Durung tak perang, jek latihan. Nggo bedil kayu wis. Kira-kira menang apa ora? Cara akal jarene sekutu Surabaya 3 dina resik. Saya jamin Surabaya rata dalam 3 hari. Lah iya jelas toh. Lah wong kapal induke wae. Dawane mulai Surabaya nganti Lamongan. Nisore jerone tank mbuh pira jumlahe, dhuwure pesawat tempur, enggak tahu berapa banyaknya, sudah pengalaman perang. Jerman keok, Itali mati, Jepang wis mati ketepang. Ya apa? Sudah habis, sudah sempat menang. Sekutu. Sampai di Surabaya. Ya apa iki? Soekarno wis ndrodok. Gimana iki carane? Ngelapor sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asari pripun iki? Keluar resolusi jihad. Sing metu dudu TNI, sing metu iku santri, sing ora tau perang, biasane cekelane kitab. Sarungan sisan. Iku nek mlayu banter sithik wis keserimpet. Pasti ndelosor. Kecuali nek sarunge dicoplok. Sarungan dikon perang e. Santri semua pada datang ke Surabaya. Semua santri dari ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat kumpul di Surabaya. Akhirnya bukan 3 hari tapi 21 hari ternyata Surabaya tidak bisa dikalahkan. Karena yang dihadapi bukan hanya manusia, yang dihadapi juga malaikat.
Yang dihadapi malaikat sama dengan perang Badar. Yang turun malaikat. Karena yang hadir pada waktu itu kiai semua. Yang perang sebenarnya itu komandannya kiai semua. Bengi gak tahu turu. Mikirno umat terus. Mereka semua tidak pernah tidur. Tirakat, ngopeni umat, bikin suasana enak di umat. Ya otomatis. Sing mudun malah hebat. Tidak bisa menang mereka sampai 21 hari. Entek makanan nih. Wong katanya cuma 3 hari sampai 21 hari. 28.000 mangan kabeh. Lama-lama kan persediaan makanannya habis. Pasukannya juga mulai entek. Jenderale mati. Geger. Lah sing mati kopral ya ora apa-apa. Hah? Nek sing mati kopral ndak masalah, sing mati jenderal. Jenderal yang sudah pengalaman perang di mana-mana, matine ning Surabaya. Apes tenan. Apes matine ning Surabaya. Gak nyono sama sekali, mati. Malabi mati. Orang Inggris dibunuh Kang santri namanya Harun. Biasanya masak ning ngene omahe Kiai Hasim, Mbah Hasim Asari. Bagian masak ning dapur gak tau ngaji wonge. Ya sebagian masak, malah iso mateni jenderal. Ya isin malu betul, sekutu betul-betul dipermalukan di seluruh dunia. Itu peristiwa yang sangat memalukan bagi sekutu karena dikalahkan oleh anak-anak santri. Gledek ae pengalaman pirang-pirang tahun jebul malah kalah karo Kang santri. Itulah Islam. Islam tidak pernah dimenangkan oleh kekuatan yang sifatnya teknologi, termasuk perang Badar. Jadi perang Badar ini pelajaran yang kita ambil, kita sebagai umat Islam tidak usah ragu, tidak usah takut dengan nuklir, tidak usah takut dengan senjatanya mereka, tidak usah takut, semua itu tidak ada apa-apanya kalau dengan iradanya Gusti Allah. Sing perlu ditakuti itu maksiat, sing perlu ditakuti itu dosa. Yang perlu ditakuti itu dosa-dosa kita sendiri. Enggak perlu takut dengan pistol, bola, tidak perlu. Yang perlu ditakuti itu dosanya dewe, dosa-dosa kita itu loh. Kalau bedil, pol-polnya kita kena mati, selesai kubur. Tapi kalau dosa tidak akan dibakar di neraka. Itu lebih ngeri daripada bedil, itu lebih ngeri daripada granat. Kalau kita melihat video orang Palestina ditembaki, ngeri. Justru dosamu lebih ngeri daripada itu. Itu enak mati swarga. Lah dosamu mbok gawa mlebu neraka. Dosa-dosa kita ini lebih berbahaya daripada tembakannya orang Israel kepada orang Palestina. Itu orang-orang Palestina sudah masuk surga mereka. Sedangkan kita ini loh yang banyak dosa ini sudah malah lebih menakutkan. Oleh karena itu saat ini kita tawasul, mudah-mudahan barokahnya ini Ashabul Badar nanti kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين